Nah, lu pernah nggak ngerasa risau ataupun sedih? Sering bang, nggak pernah sering. Sering ya? Sering. Galau ya? Galau. Iya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibn Athaillah Sekadar rahimahullah nafa'ana bilumi wa sararih pernah berkata, Ma tajidul qulubu minal humumi wal ahzani fali ajali ma ma'na'athu min wujudil iyani. Bila hati masih merasa risau dan sedih berarti masih terhalang untuk menyaksikannya. Nah, terhalang. Artinya bila hatimu merasakan sedih dan risau terhadap hal yang bersifat duniawi, berarti hati tersebut masih terhalang dari melihat Allah dengan mata batinnya. Jadi melihat Allah itu bukan melihat secara mata zahir. Melihat mata zahir itu adalah melihat ciptaannya, manusia, ya, baik bentuk, nama, dan sifat-sifatnya. Itu melihat Allah secara zahir. Sementara melihat Allah itu melihat dengan mata batin, menyaksikan. Gitu. Ya. Nah, Iya benar. ya. Jadi orang melihat Allah bukan melihat dengan mata zahir, melihat dengan mata batin, menyaksikan secara langsung, meyakinkan, mengimani, ya, mengimani sampai hadirnya iman itu sendiri. Itulah iman sendiri, hadirnya Allah. Nah, jadi bila hati masih merasakan sedih dan risau terhadap hal yang bersifat duniawi, berarti hati tersebut masih terhalang dari melihat Allah dengan mata batinnya. Jika tidak, tentu ia tidak akan merasakan risau dan sedih atas hilangnya sesuatu dari dunia. Ya. Ya. Masih sering tuh bang risau. Sering risau, ya kan. Terkadang sesuatu yang seperti ini dianggap wah itu kan manusiawi, ya kan, udah umum, namanya juga manusia, ya kan, sedih, risau, ya kan, kehilangan. Tapi kan beda, ya kan, bedanya apanya antara berakal dan tidak berakal, mengenal dan mengenal, mengetahui dan mengetahui, ya kan. Artinya kita risau karena kita tidak tahu siapa, ya, yang membuat kita risau. Asal muasalnya kenapa nih? Kehilangan harta akibat bencana. Siapa yang menghadirkan bencana itu? Ya kan? Gitu. Begitu juga dengan harta. Siapa yang memberikan harta itu? Sejatinya siapa? Telusuri gitu. Jangan melihat dengan mata, ya kan, zahir aja, telusuri terus, ya kan. Nah, itu yang jadi penghalangnya itu tuh bang, nggak lupa jadi. Iya, jadi lupa, ya kan? Jadi perasaan risau dan sedih tersebut adalah akibat dari sikap memandang diri sendiri, ya. Sikap memandang diri sendiri. Kita mengakui diri sendiri, ya kan. Apa yang kita akui, ya kan, harta benda, properti, ataupun aset lain sebagainya, kita akui, kita pandang itu milik kita. Pas hilang, kaget dah, ya kan, merasa kehilangan, ya kan. Bukan hanya itu, juga keluarga juga sama, semuanya itu adalah titipan. Jangan mengakui itu milik kita. Menyayangi boleh, mengakui tidak boleh. Menyayangi dengan cara memberikan keilmuan, mendidik, mengenal Tuhannya, mendidik mengenal Tuhannya, bukan mendidik mengenal ciptaannya. Dididik supaya dia apa? Supaya dia cinta dunia, bukan begitu. Mendidik supaya dia mengenal siapa yang menciptakan dunia. Ya kan, jangan dibalik-balik zaman sekarang.
Nah itu yang salah persepsi ya. Iya, inilah yang terkadang kita diuji dengan kemampuan kita untuk berpikir, melihat kenyataan dengan nyata-nyatanya. Dengan nyata-nyatanya itu apa? Baik dengan mata zahir ataupun mata batin, kemudian disaring dengan otak yang dilandaskan dengan pengetahuan itu sendiri. Janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita, ya kan? Siapa yang hatinya bersinar dengan cahaya ma'rifat, ia tidak akan bersedih selamanya. Akan tetapi jika orang mencapai makom ini masih merasakan kesedihan dan kerisauan yang tak tertahankan, ketahuilah bahwa di dalam kesedihan dan kerisauan itu masih ada faedah yang mulia. Artinya orang yang bermakrifat dia juga bisa sedih, bisa risau. Nah, dihadirkannya rasa sedih dan risau pada orang yang bermakrifat agar apa? Agar dia mengenal Allah dengan rasa kenikmatan itu. Risau dan sedih itu adalah sebuah kenikmatan. Dari mana kita tahu itu sebuah kenikmatan? Ketika risau dan sedih itu hilang, digantikan dengan kebahagiaan, kita mengenal kebahagiaan itu sendiri. Itu dari mana kita mengenal kebahagiaan? Karena adanya kerisauan dan kesedihan sebelumnya. Kerisauan selalu berhubungan dengan sesuatu yang akan datang, dan kesedihan berhubungan dengan sesuatu yang sudah lampau. Fi'lul mudhari', fi'lul madi, ya kan, present dan past tense. Inilah Allah rahasiakan keilmuannya melalui ilmu nahu dan grammar dalam tenses itu sendiri. Mengkaji bukan hanya sekedar mengaji, tapi mencari kajian itu dengan keilmuan-keilmuan. Ya kan? Seseorang ahli neraka tidak mengalami kesesuaian dan kesedihan kecuali ia tidak bisa menyaksikan Tuhannya. Jika ia sudah melihat Tuhannya, ia tidak lagi mengalami dua perasaan itu. Azab akan terasa manis dan nikmat dalam pandangannya. Ya, aku di videoin. Oh iya, kantor di videoin, aku videoin balik deh, kan. Ya. Ilmu bang, Ilmu ya kan. Kita. Nah, artinya di sini kita harus mengetahui sebab musabab, present dan past tense-nya. Kemudian future-nya seperti apa? Bentuk sekarang, lampau, dan yang akan datangnya. Kemudian fi'lul mudhari', fi'lul madinya itu perlu kita ketahui. Ya. Inilah hikmah yang perlu kita pahami. Baik, terima kasih. Soalnya di video terus nih. Enggak apa-apa. Biar masuk vlog. Kita share. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.